Siap-siap buat Anda yang punya uang nganggur atau tidak dipakai akan saya sita. Ada motor tidak dipakai, alat dapur tidak dipakai, akan saya sita juga. Istri yang sudah 3 bulan tidak dipakai suaminya, itu juga akan saya sita. Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PPATK yang telah membuka kembali begitu banyak rekening nasabah yang Setelah saya menonton berita dari Pak Hotman Paris Hutapea bahwasanya lembaga PPATK telah membuka kembali rekening nasabah yang sebelumnya diblokir. Saya awalnya senang, ternyata setelah saya pergi ke bank, saya cek di ATM, ternyata uang saya belum dibuka blokirannya. Terhitung sejak tanggal 21 bulan Juli, saya telah melaporkan kepada Bank BRI, dan Bank BRI telah mengajukan keberatan atas nama saya ke link atau website lembaga PPATK tersebut. Dan saya disuruh menunggu, dan saya telah menunggu selama 10 hari kerja atau 2 minggu. Tapi hasilnya tetap saja uang saya tidak bisa saya ambil. Jadi tolong untuk Pak Hotman Paris, jangan dulu untuk memberhentikan berita tentang uang yang diblokir oleh lembaga PPATK ini sebelum semua masyarakat telah dibebaskan saldo rekeningnya masing-masing. Karena saya sendiri yang telah merasakan belum dibuka lembaga PPATK uang saya yang telah diblokir. Terima kasih. So guys, jadi gue mau cerita ya. Jadi gue salah satu orang yang rekeningnya itu terblokir sama PPATK. Ternyata itu sudah berjalan guys. Bayangkan, oh my god, itu rekening gue yang ya gue pikir ya udahlah ya, naruh aja tabungan gitu. Jadi gue nggak kotak-katik gitu kan, kadang masuk doang gitu kan. Ternyata pas hari ini gue pengen narik uangnya itu nggak bisa guys, gitu. Ya kan, akhirnya tuh gue datanglah ke BNI, ya. Keucap deh nama banknya. Ternyata pas dilihat, ibu udah nggak ini ya selama 6 bulan. Iya, emang nggak pernah ditarik-tarik gitu kan. Ternyata pas mau ya udah store aja di teller, nggak bisa. Ternyata rekening gue salah satu yang terblokir sama PPATK. Terus caranya gimana buat aktifin? Akhirnya gue screenshot Wonder gue, ya kan, aplikasi BNI. Habis itu di email ke customer service-nya. Terus KTP gue difotokopi sama mereka. Terus gue isi data gitu yang harus gue tanda tanganin, ya kan. Terus ada nomor telepon bla 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 bla, nomor rekening bla 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 bla, dan kemudian nomor email bla bla bla, alamat email bla bla bla. Dan kemudian tunggu ya Bu, nanti akan kalau sudah aktif lagi akan dikasih tahu. Dan ternyata itu aktifnya itu nggak bisa dalam waktu dekat, karena katanya bukan dari kita. Karena kan yang blokir itu dari PPATK itu Bu. Jadi kurang lebih berapa lama Mas? Ya bisa jadi 3 bulan. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya udah mau gimana? Aduh ribet banget Pak, Bu. PPATK ribet banget. Harusnya yang diblokir kan yang rekening-rekening yang atas-atasan yang suka corruption, you know, ya kan? Kenapa rakyat jelata kayak aku aja mesti diblokir? Ribet ya. Baru diblokir, sekarang udah dibuka lagi. Dan coba lihat nih guys di atas nih yang tabel atas ini, saham-saham bank besar pada anjlok. Ini setelah pemberitaan pemblokiran rekening nih. Sekarang update-nya 28 juta rekening dari jumlah yang 31 juta rekening itu udah resmi dibuka lagi. PPATK bilang rekening yang udah diverifikasi aman udah mulai dibuka lagi. Tapi katanya yang dibuka ini nih udah lewat proses verifikasi dan pengisian formulir. Yang bikin gue bingung, mereka bakal mikir gak sih kebijakan ini bisa bikin saham bank-bank besar jadi anjlok? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen PPATK ya. Di sini ada kritik keras Mahfud MD ke PPATK. Nah, ini kritik kerasnya seperti apa? Mahfud MD ke PPATK ini guys, kita bisa lihat infonya. Sebelumnya
Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita lihat beritanya guys, dan kita reaksi bareng-bareng. Kalian bisa tulis di kolom komentar reaksinya seperti biasa ya. Kita tonton bareng-bareng guys. Menurut saya PPATK itu sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius ya, yang bisa digugat itu ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan dibekukan. Nah itu jahat. Kalau jahat itu. Yang boleh membekukan sebuah rekening itu hanya BI, Menteri Keuangan, dan OJK. PPATK boleh, tapi juga atas izin institusi-institusi itu kalau ada dugaan tindak pidana di dalam rekening itu. Lah ini hanya pokoknya setiap rekening yang 3 bulan tidak bergerak itu diblokir. Saya nih pulang hari ini juga ke bank karena gara-gara itu ngecek. Saya kan punya banyak rekening, kecil-kecil tapi kenapa banyak rekening gitu. Saya itu bekerja di berbagai tempat. Dulu saya bekerja sampai 18 universitas. Setiap saya ngajar bukunya sendiri-sendiri ya. Ketika jadi pejabat MK, rekening banknya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam rekening banknya 2, yang gajinya lewat Mandiri, yang remunerasinya lewat BNI. Kan banyak yang tidak aktif akhirnya. Tidak bergerak karena kita ya sudahlah asal masuk aja kita dapat notifikasinya. Benar juga tuh kan, benar kan? Kena juga tuh Mahfud Kan rame MD. ya PPATK ngeblokir rekening nasabah yang 3 bulan gak ada transaksi, dan aku adalah korbannya, salah satu adalah salah satu korbannya. Nih lihat ya, ini rekening BRI aku itu ada saldonya lumayan lah ya. Terus ada logo tanda serunya itu. Dan itu tuh artinya duit aku ketahan dan gak bisa dipakai buat transaksi. Cara ngebuka transaksinya tuh gimana? Aku diarahin sama CSBRI. Jadi kan ini nih kejadiannya aku tahunya tuh di tanggal 31 Juli kemarin. Terus aku langsung lah nelpon ke CSBRI. Terus katanya bisa kok dibuka kembali, tapi kamu harus datang ke kantor cabang, ke kantor unit atau ke kantor cabang yang gede. Jadi jangan ke kantor KCP atau cabang pembantu gitu, nggak bisa. Jadi harus ke kantor unit atau cabang yang gede. Bawa apa aja Bu? Aku tanya gitu ya. Harus bawa buku rekening sama KTP aja, nanti diverifikasi data. Udah gitu doang syaratnya ya. Jadi datanglah aku jam 10-an tanggal 31 Juli kemarin ya. Jadi baru 2 hari lalu. Nah, udahlah gitu, ternyata aku harus mengisi form pengajuan pembukaan pembatasan transaksi gitu. Jadi kayak apa sih gitu nih ya, aku tunjukin ini yang harus aku isi datanya. Tunggu. Nah ya, jadi kalau kita datang ke bank nanti kita disuruh ngisi formulir pengajuan pembukaan rekening penggantian status rekening dorman menjadi rekening aktif. Ini diisikan 2 kali 24 jam apa 3 kali 24 jam. Nah sementara CS itu nggak bisa nih ngasih kepastian kapan ini bisa dibuka kembali gitu rekening aku, kapan aku bisa pakai lagi tuh duit aku buat transaksi gitu. Akhirnya ya udah, kalau dari yang udah atau dari sebelumnya yang pernah ngebuka rekening kayak gini berapa lama. Terus katanya dijawab ada yang 2 hari sih Bu, tapi yang paling lama sampai 7 hari juga ada, katanya gitu. Anjir, gila buset kata gue, ngajuin duit gue gitu ya kan, terus yang nyimpen gue, tapi kenapa pas pakai gue harus minta permohonan buat pakai duit tuh gimana ceritanya? Gue mah gak ngerti dah, beneran aneh banget dah pokoknya. Benar ya, parah sih itu guys. Dan ini ada Prabowo diminta pecat, Sri Mulyani, Terry Wario dan Mahendra Siregar ya. Nih, netizen mengaminkan semoga disegerakan dan mendapatkan balasannya setimpal karena telah menyelenggarakan rakyat. Nah, amin. Itu lihat wajahnya lucu. Wajahnya Sri Mulyani tadi lucu banget. Ini ada Sahroni sebut PPATK salah artikan arahan Prabowo soal blokir rekening dorman ya. Waduh, Sahroni. Tega-teganya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajetin semuanya. Ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat. Semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri yang harus membangun bersama. Aduh. Bentar. Ada kisahnya loh. Kantongi berapa? 32 triliun dari pajak ya. Kripto dan fintech
DJP siapkan aturan pajak kripto baru. Waduh, segala dipajakin sih. Tega-teganya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajak. Si nenek nih. Pak Ketua PPATK 2011-2016 ya? Iya. Dr. Muhammad Yusuf. Dulu Kak, apa sih dasarnya bahwa rekening tidak aktif itu diblokir sekarang? Keputusan PPATK. Kalau mengacu pada legal formal, tidak ada kewenangan PPATK memblokir. Kalau? Ya. Oke. Ya, yang ada itu kewenangan menghentikan sementara. Menghentikan sementara? Cuma 5 hari. Kan hanya oleh penegak hukum. Tapi ada 3 pihak yang punya kewenangan menyangkut transaksi. Pertama, bank. Dan yang kedua, PPATK namanya menghentikan sementara. Juga cuma 5 hari. Yang ketiga adalah pemblokiran. Hanya boleh oleh penegak hukum. Waduh, itu dia guys beberapa terkait info PPATK ya, yang memblokir rekening guys. Mungkin kalian ada yang kena blokir nggak nih ya? Dan tanggapan netizen yang tadi minta Sri Mulyani itu dicopot, dipecat ya. Apakah kalian setuju? Bisa tulis di kolom komentar juga reaksi kalian ya. Sekian dulu guys videonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.